UL itu apa sih sebenarnya? Ultralight itu gimana kita mendaki dengan tetap safety, tapi kita dengan beban yang nggak seperti pada umumnya. Pada umumnya itu maksudnya? Pada umumnya tuh pendaki konvensional ya. Abang sendiri pernah kan menjadi pendaki konvensional, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Nah, jadi yang namanya UL itu kan ultralight ya. Jadi itu salah satu pengembangan dari pendakian konvensional. Iya benar. Jadi itu memang katakanlah genre katanya. Genre. Jadi tetap suatu konsep yang dia berbeda dengan pendakian konvensional. Karena barang-barang dia itu juga memang semua serba ringan lah, ultralight kan ya. Oh jadi yang serba membedakan ringan adalah dari gearnya. Dimodifikasi atau dipilih biar betul dia lebih ringan. Seperti itu. Tapi fungsinya tetap sama bang. Fungsinya tetap sama. Lo kayak tenda, kita juga pakai tenda. Tapi gimana caranya tenda yang biasanya orang umum tuh kan pakai frame, kita nggak pakai. Itu yang membedakan di situ sih. Pemilihan gearnya tuh perbedaan antara UL dengan konvensional yang lo bilang tadi. Pastinya lebih ringan kan? Iya. Tapi maksud gua seberapa detailnya sih lo memperhitungkan berat bebannya itu gitu. Nah, berat bang kalau di kita jadi pendaki ultralight itu berat 1 gram pun itu benar-benar diperhitungkan. Karena apa? Mereka itu berpikir kalau 1 gram, 2 gram, 3 gram itu nggak diperhitungkan, nggak diperhitungkan, itu akan jadi 100 gram. 100 gram akhirnya jadi 1 kilogram. Nah itu di situ perbedaannya. Jadi benar-benar gear-gear yang kita punya itu diperhatikan untuk masalah berat ya, benar-benar diperhatikan gitu. Berarti lo sampai ngitung gramaturnya gitu juga, nimbang gitu juga? Wajib sih, kalau menurut gua semua pendaki ultralight itu wajib punya timbangan gitu. Karena kita tahu berat kalau ya kita udah dimudahkan ya dengan produsen-produsen barang ultralight, dia biasanya di deskripsi barangnya kan ada tuh berat berapa gram. Tapi rasanya nggak puas gitu loh bang. Jadi kita meskipun udah ada itu, lo tetap nimbang juga. Tetap. Jadi kayak SB nih contohnya, SB merek A gitu ya. Gue tetap timbang walaupun di deskripsinya ada. Gue nggak mudah percaya begitu aja dengan produsen. Oke, jadi ini menarik nih. Jadi ketika udah ada deskripsinya tentang berat netnya berapa produk tersebut, terus lu nimbang lagi kan? Iya di rumah. Itu rata-rata setelah banyak barang yang lu compare gitu, apa yang tertulis di produk dia sesuai nggak sih sama hasil timbangan lu? Kalau menurut gue sih banyak yang nggak sesuai sih. Ya nggak terlalu jauh lah bang. Misal di deskripsi produknya 600 gram, ternyata realnya 580 atau berapa. Jadi nggak real. Memang berarti mungkin lebih untung dong kalau kayak gitu. Iya, mungkin memang produsennya ngambil secara garis besar kurang lebih sekian gram gitu. Katakanlah terpaut 20 gram aja sih memang. Nggak terlalu banyak kok, nggak terlalu banyak. Ya wajar sih kalau menurutku wajar. Nggak terlalu banyak. Sekali pendakian misalnya kita 2 hari pendakian ya, weekend aja deh. Itu kalau gua kan biasa tuh kalau gua hitung itu rata-rata 15 kilo 15 kilo sampai 17 lah gitu kan. Nah kalau UL, kalau lu sendiri tuh berapa total ya yang ada di tas lu ya? Kalau gue total biasanya base weight kalau aku kayak backpack ini sekitar 300 gram backpack. Beda banget dengan backpack doang. Beda banget dengan tas konvensional yang bisa sampai 2 kilo sampai hampir 3 kilo lah. Terus yang utama nih ya bang ya, sleeping bag, backpack sama tenda. Shelter betul. Shelter biasanya orang-orang bawa tenda di atas 1 kilo kan pasti ya kan, 1 kilo ke atas. Kalau aku bawa tarp itu biasanya sekitar 300 sampai 400 gram. Jadi total perlengkapan utama saya big three 3 besar itu tadi itu mungkin under 2 kilo. Under 2 kilo. Tas 300 gram, shelter 330 gram, dan sleeping bagku ini 400 gram. Cuma bayangin bang betapa ringannya, jauh banget. Dan logistik menyesuaikan ya bang ya. Kalau logistik tuh
orang kan untuk konsumsi kan beda. Maksudnya nggak bisa disamakan konsumsiku dengan konsumsimu dan keinginanku dan keinginanmu pengen makan apa. Beda-beda. Jadi tergantung lu pengen bawa logistik banyak ya terserah. Paling kalau aku sih 2 hari 1 malam nggak sampai 5 kilo sih sama logistik ya. In total bawaan lu semua. Total bawaan semua. Gila ya, jauh juga ya, jauh banget ya. Perbandingannya 15-17 kilo sama 5 kilo kan? 5 kilo total. Itu yang dibawa, belum yang dipakai kan? Belum yang dipakai. Ya aja, ini kayaknya kita udah mau sampai bawah nih, soalnya udah kedengeran suara dangdutan nih. Ini berarti tanda-tandanya udah mulai mau nyampe perkampungan kan? Iya. Jadi yang apa tadi lu bilang big tree, big tree itu yang utama yang perlu dipikirin untuk di UL gitu ya? Iya, yang perlu dirubah karena berat itu paling berat di big tree. Di itu. big tree itu. Tadi apa aja tadi? Backpack, SB, sama shelter. Bukan matras ya? Bukan matras. Ya jadi Bukan matras. Jadi big tree itu backpack, tenda, dan sleeping bag. dan sleeping bag. Nah, Gua itu yang agak lupa terpenting. maklum ya, udah mulai ini gitu kan. Tadi kan aku juga lupa tuh, Bang. Berarti udah mulai juga kayak gue, udah mulai umur kan. Nah salah satunya, gue rasa nih salah satunya dia milih UL karena umur, lur. Usia lanjut, UL Usia tuh usia lanjut. Oh, iya. Gitu. Jadi kayaknya gue mesti pindah ke UL juga nih. Tapi kalau gue pindah ke UL-nya adalah dengan menyewa porter. Itu nggak UL di dompet. Iya benar. Ultralight. Ya terus apa aja sih kalau boleh tahu aja yang lu bawa nih? Gear lu apa aja sih, gue Selain pengen logistik tahu. ya. Ini gue minta bikin. Boleh sambil minum. Coba gue bongkar dulu isi tasnya apa aja. Nah ini adalah salah satu alat yang dibawa Reja kalau dia hiking. Jadi menurut gua ini kan bahannya bukan solid ya, dan ini kalau misal habis itu sangat bisa menghemat ruang di carrier kita nih. Dan ini juga karena bentuknya seperti ini, plastik dan bisa dilipat. Nah kalau misalnya kita mau ngambil air juga dari mata air, ini sangat gampang nih dijadikan sebagai wadah sementara untuk kita ngambil mata air. Jadi kalau misalnya kita lagi ngecamp, ada sumber mata air bisa kita ambil, terus kita bisa stok di camping ground kita atau di tenda kita. Oke, jadi ini salah satunya. Ya kalau matras standar lah, matras juga nggak berat-berat amat juga gitu. Iya, Tapi ini standar. tapi matras tetap harus pentingin juga ya dibawa ya. Penting lah, karena itu salah satu pelindung kita dari suhu dingin, ya kan? Aluminium foil kan pastinya menahan. Matras, tongkat. Itu tongkatnya buat Nah, buat apa itu aja selain fungsinya buat pakai? untuk ini Ini juga ringan loh, shelter kita. Bahannya macam-macam sih, Bang. Iya. Bahannya macam-macam. Kalau yang itu Duralumin Duralumin ya kan. Ada yang lebih ringan lagi karbon. Tapi ya nggak ringan di dompet juga sih kalau karbon ya. Iya. Gue punya juga MH Richard, tapi lebih ringan ini kayaknya. Ini apa? Sebenarnya, nah makanya itu tadi. Sebenarnya yang dibawa oleh pendaki konvensional dan ultralight itu sama. Jadi sama, barang-barangnya sama, tapi mungkin dari beratnya yang berbeda. Gimana cara kita mengurangin berat itu dari yang konvensional kita bawa tenda, akhirnya kita cuma bawa tarp. Nah,
yang pakai frame. Nah, kita pakai tongkat ini kan multifungsi jadinya. Kita waktu trekking bisa pakai, waktu di camp kita jadiin shelter nih. Tiang lah. Tiangnya shelter. Nih. Satu aja nesting, cukup? Satu memang. Cukup, minimal satu bang. Ada yang macamnya 2, pakai 2 trekking pole. Ini nesting biasa. Nestingnya ini beratnya paling lupa gue 300 graman kayaknya. Sama sih, perlengkapannya sama kan yang dipunya Bang Andi, cuma semuanya ringan. Ini cuma 55 gram, sendok cuma 50 gram. Sendoknya lebih packable, dan ini bahannya kan titanium. Biasanya pegiat UL tuh memang bahannya titanium. Kalau yang ini ya maksudnya ada dana lebih untuk beralih ke titanium, ya pastinya titanium. Kalau nggak ada ya sebenarnya nesting biasa nggak masalah. Maksudnya nesting satu set itu kan isi 4, kita cukup gitu bawa satu. Iya. Kan fungsinya kita masak air atau nasi ya di satu tempat itu, lalu kita pindahkan. Ya memang agak ribet juga sih kalau bawa satu nestingnya. Gue bawa ini buat masak air, ini pannya untuk goreng. Nah kan misalnya kita goreng sosis atau nugget atau yang lain, telur. Ini buat masak nasi. Habis itu apa lagi? Ini kita grebek, karena sekarang lagi zamannya grebek rumah nih, gue grebek carrier. Oh ini apa nih? Itu sleeping bag. Gue grebek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh, sleeping bag itu kecil juga ya? Kecil. Tapi fungsinya maksimal gitu loh, ya. Kan? Spiritus. Kenapa lo milih spiritus? Kan gas lebih enteng. Gas memang lebih lebih umum lah ya, gampang dicari. Kalau ini kan nggak di Indomaret atau di toko-toko kelontong nggak ada gitu. Kita harus belinya di tukang bangunan. Nah, tukang bangunan. Ya emang kalau aku nanjak ya emang prepare gitu loh. Jadi emang lu mau nanjak ya harus prepare gitu. Gue prepare apa aja bahan bakar ya gue beli dulu. Iya, kenapa lu pilih spiritus dibanding gas? Kan gas lebih ringan. Nah, itu tadi bedanya. Kompor gas lebih berat bebannya daripada cuma kompor. Oh, jadi kompornya yang lebih berat. Nah, itu. Kalau bahan bakar, Bang, untuk hemat bahan bakarnya itu menurutku sama sih. Tergantung kita penggunaannya aja. Menurutku spiritus lebih hemat gitu loh. Gas kalau aku bandingin harganya sekitar 22.000 sampai 25.000. Kalau ini paling mahal 20.000. Bahkan ada yang pakai metanol. Metanol tuh lebih murah dan katanya lebih irit. Gue belum coba nih. Nah, itu mungkin di next aja nih kita pembahasannya. Iya, gue juga kebiasaan gue naik gunung juga bawa spiritus juga sih, karena selain buat masak, gue pernah punya pengalaman emergency dan ada yang hypo dan gue mesti bikin api unggun. Perapian pastinya. Nah ini spiritus itu sangat membantu untuk kita bikin api. Itu gitu. Salah satu fungsinya juga. Itu pertimbangan saya juga itu sih Bang. Memang kalau ada hal-hal yang urgent dan kita ini karena nggak bakal nggak bakal macet sih. Nah itu mengurangi kendala ketika kompor gas kita kadang ada kan, pernah nggak ngalamin trouble macet. Nah itu kalau ini nggak bakal macet gitu loh. Dan juga lebih mengurangi sampah sih. Mengurangi sampah. Karena kalau gas yang udah habis itu kan banyak pendaki itu ya ketika gasnya mereka udah habis udah ditinggalin doang, nggak dibawa turun gitu kan. Nah kalau misalnya saran gua apa yang kita bawa dari bawah ke atas bawa turun kembali lah, supaya kita bisa lebih melestarikan gunung kita ini. Karena istilahnya gunung itu kan tempat bermain, tempat belajar. Masa ya kita mau ngotorin tempat bermain kita sih. Nah ini tadi yang hasil spiritus tadi ya? Iya. Dia bentuk apinya tuh kayak tornado gitu, jadi kayak bertekanan. Ini kompor lu bikin? Bikin sendiri gua. Dan gampang gitu loh. Kalau ada kemauan pasti semuanya nggak bakal sulit sih Bang. Yaudah teman-teman, sebelumnya gue belum kenalin Riza. Ini ada Riza, temen gue, kenal dia udah dari tahun 2017. Kita udah naik Gunung Binaya bareng-bareng. Dan dia kebetulan sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Osprey Indonesia. Ya dia setidaknya punya pengalaman dan mungkin akan berguna juga buat teman-teman sekalian. Gitu. Nah untuk edisi sekarang ini karena kita sudah mulai dangdutan, sudah mulai kencang dan juga udah mulai hujan juga, gue rasa cukup sampai sekarang dulu.
Nah kalau misalnya teman-teman masih penasaran, ikutin lagi nanti perjalanan berikutnya gue bareng Riza. Gue akan membahas lebih detail tentang gear dan lebih detail cara pengaplikasian tarp ini juga, dan cara dia hiking, cara dia camping itu seperti apa sih, cara dia bikin shelter, cara dia masak atau seperti barang-barang lain itu gue masih penasaran. Nah nanti jangan lupa di subscribe aja channel gue juga, dan Ospin juga ada channel, udah ada channel ya? Ada dong. Nah jangan lupa subscribe channelnya apa? Osprey Indonesia. Osprey Indonesia, subscribe juga, pantengin dulu karena nanti Riza juga akan mau bikin konten mengenai pendakian Ospin seperti apa, pendakian yang berguna, yang semestinya, yang tidak sembarangan. Dia akan, si Riza akan lebih membahas itu juga di channel Ospinnya dia. Oke teman-teman, ini udah hujan basah jadi cukup sekarang dulu ya. Pantengin dulu channel gua biar nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, selamat sore, salam lestari. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke, selamat lestari. Bye.